Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Umat Allah yang terkasih, hari ini Senin 22 November 2021. Injil yang kita renungkan dari Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Setelah Yesus menegur orang-orang ahli-ahli Taurat yang tamak dan di mana mereka melahap rumah para janda. Sekarang dia memuji sedekah seorang janda. Nah, dikatakan ketika itu Yesus mengangkat mukanya dan melihat orang banyak memasukkan persembahan mereka ke peti persembahan. Dalam bahasa Yunani, peti persembahan ini itu digunakan untuk tempat penyimpanan uang. Sebuah peti dengan lubang di bagian atas yang ditempatkan dekat altar, di mana nanti imam akan memberikannya seluruhnya ke bait Allah. Tapi sebagaimana Tuhan menggulingkan orang-orang yang berdagang di rumahnya, demikian juga saat ini dia memberi peringatan kepada orang-orang yang membawa persembahan, memuji yang baik tetapi juga mengutuk yang buruk. Oleh karena itu dikatakan bahwa Yesus melihat seorang janda miskin yang melemparkan 2 peser ke sana. Janda ini memberikan 2 oboli yang dengan keringatnya dia peroleh untuk kehidupannya setiap hari, atau apa yang dia minta dari tangan orang lain itu yang dipersembahkan kepada Tuhan, menunjukkan bahwa kemiskinannya ini berbuah baginya. Oleh karena itu dia lebih daripada yang lain dan menerima mahkota pujian dari Allah. Maka Yesus berkata, sesungguhnya janda miskin itu memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Karena para saudara, apapun yang kita persembahkan dengan hati yang jujur, dengan hati yang tulus, itu sangat menyenangkan hati Tuhan yang menghargai hati, bukan menghargai apa yang diberikan, ya. Jadi dia tidak melihat jumlah yang diberikan sebagai kurban, tetapi Yesus menghargai bahwa dari mana hal itu diambilnya. Karena itu Yesus berkata, sebab mereka semua memberikan persembahannya itu dari kelimpahan mereka, tetapi janda ini memberinya dari kekurangannya, bahkan semua yang dia miliki. Nah, para saudara, Tuhan tidak melihat sedikit banyaknya persembahanku, persembahanmu, tapi melimpah tidaknya kasih sayang di balik itu. Sedekah bukanlah mempersembahkan beberapa hal dari banyak hal yang kita miliki, tapi itu adalah sedekah itu soal janda ini ya, yang mengosongkan dirinya sendiri dan seluruh yang ada padanya, itu yang artinya persembahan. Nah sekarang para saudara, secara mistik ya, orang kaya yang memasukkan pemberian mereka ke dalam persembahan itu menandakan orang-orang Yahudi yang merasa sombong dengan kebenaran hukum. Sedangkan janda miskin ialah gereja, kesederhanaannya yang disebut miskin karena telah membuang roh kesombongan atas dosa-dosanya. Seolah-olah itu adalah kekayaan duniawi. Tetapi sekarang gereja itu adalah seorang janda karena suaminya telah menanggung kematian untuknya, yaitu Yesus. Dia melemparkan, gereja melemparkan 2 peser ke dalam perbendaharaan karena di hadapan Tuhan yang menyimpan semua persembahan karya hidup kita. Gereja mempersembahkan persembahannya, baik cinta kepada Allah dan sesamanya, atau iman dan doa-doanya. Dan ini semua mengungguli semua pekerjaan orang yang Yahudi yang sombong dengan segala aturannya. Karena dari kelimpahan itu mereka akan dilemparkan ke dalam persembahan, di mana mereka hanya melihat kebenaran mereka sendiri. Tapi gereja memberikan semua hidupnya yang dia yakini sebagai karunia Tuhan. Janda itu diartikan sebagai jiwa yang kehilangan suami pertamanya. Hukum perjanjian lama yang tidak cukup untuk dipersatukan dengan firman Tuhan yang membawa kepada Allah sebagai ganti harta iman,
menawarkan lebih dari sekedar kata-kata yang kaya, yang banyak, tapi melimpah sesungguhnya di dalam kebajikan-kebajikan moral, kebaikan-kebaikan hati yang secara nyata ditunjukkan oleh gereja, oleh orang-orang bukan Yahudi yang disimbolkan oleh si janda ini. Sungguh menarik para saudara bahwa persembahan si janda ini menjadi permenungan kita pada hari ini, bahwa Tuhan tidak melihat apa yang kita persembahkan, tetapi berasal dari mana atau berasal dari apakah persembahan itu kita berikan. Dan tampaknya Tuhan amat berkenan ketika persembahan itu lahir dari hati kita, dari kekayaan kita, kekayaan hati kita. Dan yang memuncak ialah dari ketika kita mengosongkan diri kita untuk memberikan seluruhnya, memberikan hidup kita kepada Tuhan. Sebagaimana Yesus telah mengosongkan dirinya menjadi rendah sama seperti manusia untuk menyelamatkan manusia. Sungguh janda ini adalah simbol orang-orang yang mau mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, mau mempersembahkan kemiskinannya, kesederhanaannya, sehingga kesederhanaan dan kemiskinannya itu bahkan berbuah bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga berbuah bagi hadirnya kerajaan Allah di dunia ini dan bagi keselamatan banyak orang. Tuhan memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.